Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas lanjutan pengerjaan soal yang menerapkan teknik pengintegralan integran yang mengandung bentuk akar A kuadrat kurang X kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat, dan integran yang mengandung akar X kuadrat kurang A kuadrat. Pada video sebelumnya kita sudah mengambil permisalan X untuk setiap bentuk integran yang tiga ini. Jika integran yang diintegralkan berbentuk akar A kuadrat kurang X kuadrat, maka permisalan yang diambil adalah X sama dengan A sin T. Yang kedua, ketika integral mengandung bentuk integran yang mengandung akar A kuadrat tambah X kuadrat, maka X yang kita misalkan adalah A tan T. Sedangkan integran yang mengandung bentuk akar X kuadrat kurang A kuadrat, maka permisalan yang nanti kita ambil adalah X sama dengan A sekant T. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bentuk yang pertama, yaitu soal pengintegralan yang mengandung integran bentuk akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba mengerjakan soal integral yang mengandung bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat, yaitu dengan memisalkan X sama dengan A tan T. Soal yang kita akan bahas pada video kali ini adalah soal yang nomor 2. Baik, kita akan mulai menjawab soal nomor 2. Kita tulis terlebih dahulu soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah integral 1/1 akar dari 9 tambah X kuadrat dx. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita lihat bahwa 9 tambah X kuadrat itu adalah analog dengan bentuk A kuadrat tambah X kuadrat. Jika integrannya mengandung bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat, maka permisalan X yang nanti kita ambil adalah A tan T. Kalau begitu, oleh karena integrannya berbentuk akar 3 kuadrat tambah X kuadrat, maka nilai A adalah 3. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa X adalah 3 tangen T. Sehingga ketika kita hendak menurunkan X terhadap variabel T, maka kita akan peroleh dx dt sama dengan turunan tangen itu adalah sekant kuadrat T. Sehingga ini menjadi 3 sekant kuadrat T. Saat kita kali silang, kita akan peroleh dx sama dengan 3 sekant kuadrat T dikali dengan dt. Kemudian, karena kita sudah memperoleh nilai X dan dx, kita substitusikan besaran-besaran X, A, dan dx ke dalam bentuk soal. Sehingga soal kita bisa kita tuliskan menjadi integral 1 per akar dari 9 tambah X. X adalah 3 tan T. Sehingga kini kita bisa tuliskan 3 tan T dikuadratkan dx. Nah, sehingga ini kita bisa tulis ya, integral dari 1 per akar dari 9 tambah 3 kuadrat adalah 9
tan T kuadrat adalah tan kuadrat T. Dx kita ganti menjadi 3 sekan kuadrat T. 3 sekan kuadrat T kali dengan dt. Nah, sehingga kita bisa lanjutkan 1, kita batasi dulu, 1 dibagi dengan, karena di sini 2 suku di dalam akar mengandung 9, kita keluarkan sehingga ini menjadi 9 dalam kurung 1 tambah tan kuadrat T dikali dengan 3 sekan kuadrat T dikali dengan dt. Akar 9 adalah 3, sehingga nanti ini menjadi sepertiga, 3-nya di bawah karena akar 9 ini berada di penyebut. Integral 1 tambah tangen kuadrat T itu adalah nilai dari sekan kuadrat T, ya, nilai dari sekan kuadrat T, karena kita tahu bahwa sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1, sehingga kalau kita mau mendapatkan tan, maka semua suku ini dibagi dengan cos. Ketika semua suku ini dibagi dengan cos kuadrat T, cos kuadrat T, cos kuadrat T, sin kuadrat T bagi cos kuadrat T menjadi tan kuadrat T tambah cos kuadrat T bagi cos kuadrat T adalah 1, sedangkan 1 bagi cos kuadrat itu adalah sekan kuadrat T. Nah, berarti tan kuadrat T tambah 1 di dalam akar ini menjadi akar sekan kuadrat T dikali 3 sekan kuadrat T kali dt. Nah, sehingga 3-nya bisa kita coret, ya. Akar dari sekan kuadrat T adalah sekan, sehingga ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi integral sekan kuadrat T dt dibagi dengan sekan T. Akar dari sekan kuadrat T adalah sekan T. Maka sekan kuadrat T bagi sekan T ini menjadi sekan T, sehingga ini integral sekan T kali dt. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan integral sekan T dt, integral sekan T dt ini ternyata adalah bentuk sederhana dari soal kita, ya, integral 1 per akar 9 tambah E kuadrat dx. Nah, untuk menyelesaikannya kita coba tuliskan kembali, ya, soalnya di sini. Soalnya tadi apa? Integral 1 per akar dari 9 tambah X kuadrat dx. Ternyata dengan permisalan yang kita sudah proses pada tahap sebelumnya, bisa kita ganti ini menjadi, ya, integral sekan T dt. Nah, setelah kita melakukan proses sebelumnya, ternyata bentuk integral 1 per akar 9 tambah X kuadrat dx itu kita peroleh ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu integral sekan T dt. Itu artinya nilai dari integral sekan T dt itu sama dengan integral hasil integral 1 per akar 9 tambah X kuadrat dx. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan integral sekan T dt. Nah, untuk menyelesaikan integral sekan T dt, kita tidak bisa langsung mengintegralkan, karena tidak ada sifat dasar integral yang langsung membuat kita bisa mendapatkan hasil dari integral sekan T dt. Nah, untuk menjawab menyelesaikan bentuk integral sekan T dt, kita butuh satu sifat, ya. Kita butuh satu sifat bahwa di dalam pengintegralan itu kita mengenal bentuk integral 1 per u du, itu hasilnya adalah ln logaritma natural dari harga mutlak u tambah konstanta. Artinya kalau
integramnya itu berbentuk penyebut ketika diturunkan hasilnya pembilang, turunan U terhadap DU itu kan 1. Berarti integralnya adalah ln U. Ya. Seperti misalnya kalau kita punya integral 1 per X dx. Karena turunan X adalah 1, maka integral 1 per X dx kita bisa langsung tulis menjadi logaritma natural dari harga mutlak X tambah C. Nah, sifat ini kita gunakan untuk memodifikasi bentuk sekant T. Jadi sekant T itu nanti kita kalikan dengan suku sekant T tambah tangen T. Supaya nilainya tidak berubah, maka kita juga harus bagi dengan pembilangnya, yaitu sekant T tambah tangen T. Mengapa ini perlu kita lakukan? Karena kalau ini kita selesaikan, kita akan memperoleh bentuk sekant T kali sekant T adalah sekant kuadrat T tambah sekant T kali tangen T itu adalah sekant T tangen T dibagi dengan sekant T tambah tangen T. Nah, artinya bentuk yang ini sama dengan sekant T. Tetapi bentuk yang ini akhirnya mudah kita integralkan bentuknya daripada sekedar integral sekant T dt. Kenapa? Karena kalau kita turunkan integral dari sekant T, maka hasilnya adalah sekant T tangen T. Sedangkan turunan dari tangen T itu adalah sekant kuadrat T. Berarti kalau kita hendak mengintegralkan 1 per akar 9 tambah X kuadrat dx yang tiada lain bentuknya sama dengan integral sekant T dt, berarti sekant T itu kita ubah bentuknya menjadi ini, sekant kuadrat T tambah sekant T kali tangen T dibagi dengan sekant T tambah tangen T dt. Nah, oleh karena turunan yang di bawah hasilnya adalah yang di atas, kita bisa gunakan sifat yang tadi bahwa integral 1 per U du adalah ln U. Ini berarti kita bisa tuliskan integral 1 per akar dari 9 tambah X kuadrat dx itu sama dengan ln harga mutlak dari ini, dari penyebutnya ini, yaitu sekant T tambah tangen T. Nah, tinggal kemudian kita cari berapa nilai sekant T dan berapa nilai tangen T dengan mengambil segitiga hayal atau segitiga bantu yang kita misalkan di awal pengerjaan soal. Kalau ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut T di sini, kita lihat permisalan yang kita gunakan di awal adalah X sama dengan A tan T, berarti X sama dengan A nya 3, X sama dengan 3 tan T. Berarti segitiga hayal kita ini bisa kita lengkapi besaran di setiap sisi. Tadi X adalah 3 tangen T. Berarti dari sini kita bisa pastikan bahwa nilai dari tangen T itu adalah X per 3. Nah, tangen itu artinya adalah depan T, sisi di depan T dibagi sisi di samping T. Dengan demikian kita bisa tuliskan di sini adalah X karena dia di depan T,
yang di sini adalah 3 karena dia di samping T. Dengan begitu kita bisa peroleh sisi miringnya adalah 3 kuadrat, berarti 9 tambah X kuadrat. Nah, karena kita butuh tangen T, ini kita sudah peroleh tangen T, dan kita juga butuh sekant T, berarti kita perlu mencari nilai dari sekant T. Ya, kita bisa hitung ya, di sini sekant T sama dengan sekant itu adalah kebalikan dari cos. Kalau cos sisi depan dibagi miring, kalau kosinus itu adalah sisi di samping dibagi miring, berarti sekant T itu adalah miring dibagi samping. Sehingga ini menjadi akar 9 tambah X kuadrat dibagi dengan 3. Nah, kalau kita sudah punya tan T dan sekant T, kita tinggal substitusi ke dalam persamaan yang kita sudah peroleh tadi. Ini kita pindah dulu. Nah, besaran ini kita ubah ya menjadi sama dengan ln sekant T tadi berapa? Akar 9 tambah X kuadrat per 3 ya. Akar 9 tambah X kuadrat per 3 tambah tangen T. Tangen T tadi berapa? X per 3 ya. X per 3. Nah, supaya bentuknya lebih indah, sama-sama penyebutnya 3, berarti ini bisa kita gabung menjadi ln harga mutlak dari akar 9 tambah X kuadrat tambah 3, ini jadi penyebutnya 3. Maaf, ini ada kekeliruan. Kalau digabung berarti ini pembilangnya jadi ditambah, ini akar 9 tambah X kuadrat tambah X dibagi 3. Nah, kalau dia sudah seperti ini, kita tinggal gunakan sifat logaritma ya, bahwa sifat logaritma itu kalau ada logaritma A per B, maka ini sama artinya dengan log A kurang log B. Nah, maka sifat ini kita pakai untuk mengubah bentuk ini menjadi ln dalam kurung akar 9 tambah X kuadrat tambah X kita kurang ln 3 ya. Karena ini adalah harga mutlak, maka ini kita pastikan ln harga mutlak dari akar 9 tambah X kuadrat tambah X tutup harga mutlak, lambang harga mutlak kurang ln 3 tambah C. Selesai. Demikian penjelasan pengerjaan soal integral 1 per akar 9 tambah X kuadrat dx. Silahkan diulang-ulang videonya, dipelajari. Mudah-mudahan semakin mahir, dan contoh soal ini bisa membuat Ananda terampil untuk mengerjakan soal yang bentuknya lebih rumit lagi. Tetap semangat, selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.